Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah hari ini. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, kehadirannya juga nyata bagi kita. Hari ini, marilah kita memasuki ibadah kita dengan menyiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 17, bait pertama dan keempat, Tuhan Allah hadir. Jemaat yang terkasih, kita meyakini bahwa ibadah kita pada pagi hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara. Beserta saudara juga. Tema kita pada hari ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Kita mau bersama-sama menerima nats kita yang diambil dari Mazmur 100 ayatnya yang kedua. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Dan nanti kita akan diperlengkapi oleh firman Tuhan bagaimana kita sebagai kawanan dombanya kita diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama saat ini kita merendahkan hati kita. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita berdoa. Di dalam kerendahan hati ya Allah, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Di dalam laku dan tutur kami, seringkali kami menolak panggilan Tuhan. Seringkali kami tidak mau dengar-dengaran akan apa yang Tuhan nyatakan dan Tuhan kehendaki bagi kami. Betapa mudahnya kami mengelak, betapa mudahnya kami menjauh, betapa mudahnya kami lari dari hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Allah ketika kami tidak peka kepada apa yang menjadi kehendak dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami seringkali tidak melihat sesama kami sebagai saudara-saudara yang perlu kami jangkau dan kami raih.
sehingga mereka juga menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ketika kami hanya mementingkan ego dan juga kepentingan kami sendiri. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengintrospeksi kehidupan iman kami. Biarlah ya Tuhan kami boleh terus diterangi, disadarkan akan segala pelanggaran kami, sehingga nanti ketika kami bersama sebentar akan mendengar firman-Mu, kami juga diteguhkan oleh firman-Mu dan juga diubahkan. Inilah doa pengakuan penyesalan kami ya Allah, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah mata untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah mata untuk dituai. Kita pun terpilih mengerjakan tugas itu. Kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah mata untuk dituai. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Telah semalam kami beristirahat dan kami sungguh bersyukur Tuhan, di pagi ini kami masih Tuhan anugerahkan nafas kehidupan. Di pagi ini kami masih boleh menghirup udara yang segar, kami masih boleh diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan kami. Kami merindukan ya Tuhan, firman-Mu sungguh menyapa dan meneguhkan kami. Firman-Mu juga menjadi suluh bagi kami yang mengubah kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk bersama-sama membaca dan mendengar kehendak Tuhan bagi kami. Biarlah tutur kata, perbuatan, pemikiran yang kami miliki boleh senantiasa diterangi oleh firman Tuhan. Dan firman-Mu senantiasa boleh menjadi rema bagi setiap kami. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus Tuhan yang membimbing kami di dalam pemberitaan firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Dan biarlah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan juga Tuhan urapi untuk boleh menyampaikan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kami telah siap ya Allah untuk bersama-sama diubahkan. Inilah doa kami. Kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayatnya yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 rasul itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Dari mata turun ke hati. Kalimat ini menggambarkan bagaimana perjumpaan yang mengesankan memberi dampak yang besar. Dengan berjumpa atau melihat langsung, kesan yang timbul biasanya akan lebih mendalam dibandingkan jika kita hanya mendengar dari kata orang. Perjumpaan Yesus, ketika Yesus melihat langsung orang-orang yang ia temui, itu menghadirkan dampak yang signifikan, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Yesus berbelas kasihan atau compassion. Karen Armstrong menyatakan bahwa compassion berarti menanggung sesuatu bersama orang lain atau menempatkan diri kita pada posisi orang lain untuk bisa merasakan deritanya. Seolah-olah itu adalah penderitaan kita sendiri. Dan secara murah hati kita mau masuk ke dalam sudut pandang orang itu. Dari mana Yesus memiliki hati yang mudah tergerak? Dari mana Yesus memiliki compassion? Kalau kita melihat di dalam bacaan kita, di ayat 35 dikatakan, Yesus berkeliling. Yesus menjumpai dan hadir di tengah orang-orang yang membutuhkan. Sehingga hati yang mudah tergerak itu nyata, karena betapa seringnya Yesus bertemu dengan orang-orang yang menderita. Yesus merasakan apa yang orang-orang itu rasakan. Lalu dikatakan bahwa Yesus berkeliling untuk mengajar. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Yesus mengajar Injil kerajaan Allah. Apa yang dimaksud Injil kerajaan Allah? Injil itu adalah kabar baik. Jadi kabar baik yang disampaikan oleh Yesus isinya tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Tentang kehidupan ketika Allah menjadi raja atau ketika Allah yang menguasai kehidupan kita. Hal sentral di dalam kerajaan surga adalah nilai
nilai kerajaan Allah. Apa aja nilai-nilainya? Banyak Bapak Ibu. Kasih, pembebasan, kebenaran, keadilan, kedamaian, pengampunan, dan masih banyak lagi. Pengajaran atau nilai kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus itu menyatu dengan dirinya. Pengajaran itu tidak berhenti hanya sebatas pada kata, namun juga dinyatakan dalam perbuatan nyata. Tindakan yang dipenuhi kasih, tindakan yang dipenuhi kebenaran, perjumpaan dengan orang-orang itu menghasilkan compassion dalam diri Yesus. Dan kalau kita lihat bahwa pekerjaan Yesus tidak berhenti pada sekedar kata, tapi juga karya nyata, kita melihat bahwa Yesus itu berusaha menularkan compassion-nya, mengajarkan compassion-nya kepada ke-12 murid. Dan tidak hanya berhenti pada 12 murid, tapi juga sebenarnya pada kita saat ini di sini. Mengapa dikatakan di dalam bacaan kita Yesus mengajarkan, menularkan kepada ke-12 murid? 12 itu menjadi representasi 12 suku bangsa. Artinya semua golongan, semua suku bangsa dengan berbagai latar belakang diundang dan diutus untuk menjadi muridnya. Menjadi murid, Bapak Ibu, itu memiliki arti yang penting untuk kita pahami. Gelar murid itu menjadi tanda seseorang yang sedang dan terus belajar. Yang dipilih bukan orang hebat dan luar biasa, melainkan yang dipilih adalah orang yang bersedia untuk tidak berhenti belajar. Murid-murid tidak semua dari latar belakang yang baik. Dalam bacaan kita disebutkan ada 12 nama-nama murid. Dan kalau kita lihat ada 2 setidaknya. 2 orang murid yang tidak dari latar belakang baik. Ada 2 pengkhianat yang pada saat itu dipilih untuk menjadi murid Yesus. Kita tahu sebut Yudas. Yudas sejak awal ia punya kecenderungan yang memang tidak baik. Ia rentan jatuh dalam kepentingan diri sendiri. Ia sering mencari keuntungan dari berbagai hal-hal yang hadir. Dan pada akhirnya kita tahu ia menjual Yesus. Dan ada lagi Matius. Ia adalah seorang pemungut cukai. Ia bekerja untuk menjajah Romawi. Dan ia dianggap mengkhianati kaumnya sendiri. Jadi ada 2 orang nih yang juga notabene tidak dari latar belakang yang baik, tapi dipilih oleh Yesus. Beberapa orang kadang berkata, Bapak Ibu, wah saya ini gak cukup baik lah, saya ini belum cukup pantas untuk dipilih melayani. Bapak Ibu dan saudara-saudari, Tuhan tidak memilih yang baik. Ia memilih yang mau belajar. Dan Tuhan tidak serta-merta mencabut seseorang dari latar belakangnya ketika ia memilih orang untuk menjadi muridnya. Ketika kita dipanggil menjadi pelayan Tuhan, dipanggil untuk melayani, tidak serta-merta kita langsung berubah jadi orang yang saleh. Tidak pernah marah, kita jadi hafal isi Alkitab, kita langsung jadi orang suci. Tidak. Allah memanggil kita dalam keberadaan kita. Dan Allah ingin kita terus belajar. Kita diundang untuk terus berusaha menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa berbela rasa. Bagaimana kita bisa punya compassion kepada orang-orang di sekitar kita. Agar hidup dalam semangat compassion di hidup realitas kehidupan kita setiap hari tidak mudah, tidak gampang. Kita yang dikuasai kedagingan, kita yang dikuasai ego, tentu tidak mudah untuk menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah. Apalagi untuk menjadi teladan, menjadi contoh, menyebarkan compassion. Tapi coba kita lihat Bapak Ibu, di dalam pasal 10, dikatakan bahwa ke-12 muridnya diberi kuasa. Ada otoritas ilahi yang diberikan kepada setiap muridnya.
Otoritas ilahi yang diemban oleh orang-orang pilihannya, oleh ke-12 murid dan juga oleh setiap kita. Dan otoritas ilahi itu yang senantiasa mendorong dan memampukan kita untuk belajar dan terus memperbaiki diri. Siapapun kita, Allah bisa memilih kita. Betapa kelamnya masa lalu kita tidak jadi soal. Yang penting kita mau terus belajar. Kalau kita lihat di dalam pasal 10 ayat yang kelima, dikatakan bahwa Yesus berpesan kepada para muridnya, jangan menyimpang ke jalan bangsa lain. Maksud dari kalimat ini adalah agar setiap murid mengawali perutusan mulai dari orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Mereka tidak perlu pergi kepada bangsa-bangsa lain yang jauh. Mereka perlu mengawali perutusan mulai dari Galilea di lingkungan terdekat mereka. Dan ini jadi tugas pembelajaran yang awal. Jika kita melihat di dalam Injil Matius 10 ayatnya yang ke-8, kita akan melihat ada rincian tugas perutusan pelayanan yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya. Yang pertama dikatakan menyembuhkan orang sakit. Bapak Ibu, menyembuhkan orang sakit dalam hal ini bukan secara serta-merta benar-benar menyembuhkan gitu ya. Tapi William Barclay mengungkapkan bahwa menyembuhkan orang sakit bisa diartikan menguatkan yang lemah. Bagaimana ketika kita melihat orang yang lemah, kita bisa memulihkan, menyembuhkan mereka dari derita mereka. Lalu membangkitkan orang mati. Maksudnya adalah membangkitkan orang-orang yang mati hati nuraninya. Membangkitkan orang-orang yang mati karena kuasa dosa. Bagaimana setiap kita diajak untuk bisa memulihkan relasi dengan Allah Bapa. Yang ketiga, mentahirkan orang kusta. Orang kusta pada zaman itu dianggap sebagai orang yang tersisih, orang yang kotor, orang yang najis. Ketika kita diutus untuk mentahirkan orang kusta, maka kita juga diajak untuk dapat merangkul mereka yang tersisih. Mengusir setan. Bermakna bagaimana kita menjadi murid yang bisa melawan kuasa jahat yang menguasai kehidupan manusia. Kita bisa melihat di sekitar kita ada banyak orang yang merasakan hal-hal ini. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh dibangkitkan karena mati hati nuraninya. Orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh kuasa jahat, keserakahan, ego, hawa nafsu. Dan kita diajak untuk menjadi mitra. Kita diutus. Kita diajak untuk melihat orang-orang di sekitar kita yang butuh bantuan. Dan betul panggilan perutusan untuk menjadi murid ini bukan sebuah panggilan yang menyenangkan. Maka itu dikatakan di dalam ayat 37, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Saya mau mengakhiri dengan sebuah cerita, Bapak Ibu. Pada beberapa bulan yang lalu ada Ignite Conference. Ada seorang pemudi bernama Claudia Tio Eleosa. Ia menyatakan bahwa compassion yang Yesus ajarkan itu yang menginspirasi dia. Ia berusaha hadir dan bersuara untuk menjadi representasi mereka yang tidak diperhitungkan. Dan itu ia nyatakan lewat apa yang ia alami, yang ia hadapi, dan ia harapkan itu boleh mendorong orang-orang lain untuk juga punya bela rasa. Ia adalah seorang pemudi Tionghoa. Ia ingin ikut tes CPNS karena ia merasa terpanggil, tapi karena stigma ketionghoaan, akhirnya ia juga seringkali dipandang sebelah mata. Dan itu yang juga ia rasakan dialami oleh banyak orang. Ia berkata, kalau ia yang sarjana saja diperlakukan seperti itu, apalagi orang-orang lain yang notabene tidak berpendidikan. Ia berharap apa yang ia rasakan, apa yang ia lihat, ia alami, itu tidak dialami oleh orang-orang lain. Ia berharap ia menjadi orang yang terakhir mengalami ketidakadilan, dipandang sebelah mata. Bela rasa kepada orang-orang yang jauh di bawahnya, itu membuat ia menyuarakan apa yang ia rasakan. Dan pada akhirnya
ia bisa menulis apa yang ia pikirkan, ia rasakan, dan itu menginspirasi banyak orang sampai suatu ketika ia dipanggil di mata najwa dan ia menyuarakan suara-suara minoritas agar ada banyak orang yang berubah, ada banyak orang yang open minded, ada banyak orang yang tidak merasakan hal yang serupa. Ia mengatakan bahwa kita dipanggil untuk tetap marah, kita dipanggil untuk tetap gelisah ketika melihat ketidakadilan. Dan bela rasa kita berusaha menempatkan apa yang dirasakan oleh orang lain dari sudut pandang kita, itu yang mendorong dan menyemangati agar nilai-nilai kerajaan Allah itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Damai, kasih, sukacita, pengampunan, keadilan, itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Bapak Ibu, tuayan banyak, pekerja sedikit. Siapkah kita diutus dan mampukah kita mengaktualisasikan compassion dalam hidup kita? Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama bersatu hati kita menaikkan doa syafaat kita. Anugerah-Mu begitu luar biasa bagi kami, ya Allah. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan bagi kami. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh diutus untuk mengabarkan kerajaan Allah bagi sekeliling kami. Kami rindu kami boleh menguatkan orang-orang yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang saat ini mereka alami. Kami berdoa ya Allah bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa bagi Ibu Tarsiah, kami berdoa bagi Ibu Lin Yahya, bagi Oma Yeti. Kami berdoa bagi Ibu Setiawan Tobing, Ibu Marta Eviana, dan saudara-saudara kami yang lain yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan jamahlah mereka. Tuhan kuatkan mereka. Biarlah segala sesuatu yang mereka konsumsi, mereka makan, itu boleh Tuhan pakai untuk memulihkan mereka. Dan kami juga, setiap jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan utus setiap kami untuk boleh menguatkan mereka. Kami boleh menjadi pendoa-pendoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kami juga berdoa ya Allah bagi banyak gereja yang saat ini menyusun berbagai hal, menyusun protokol-protokol untuk ke depan umat-Mu dapat kembali beribadah di gedung gereja. Berikanlah hikmat-Mu Tuhan kepada para
pengurus gereja untuk dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, untuk tidak terburu-buru dan gegabah ketika akan membuka gereja kembali. Jadikan kami gereja yang dapat berkontribusi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Biarlah para pengurus gereja boleh berhikmat di dalam kami mengeluarkan berbagai keputusan berkaitan dengan peribadahan yang diselenggarakan oleh gereja. Kami juga berdoa ya Allah bagi begitu banyak orang yang berjuang untuk dapat mengatasi pandemi ini. Para ilmuwan yang senantiasa berjuang untuk memberikan vaksin yang sampai saat ini masih digumulkan. Tuhan, hikmat-Mu yang menuntun mereka. Kami berdoa untuk para petugas medis yang mempertaruhkan kesehatan mereka untuk melayani orang-orang sakit. Kuatkan mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin negeri kami. Biarlah hikmat-Mu juga yang membimbing mereka di dalam pengambilan berbagai keputusan. Untuk roda ekonomi yang mungkin sempat terhambat karena berbagai hal yang saat ini terjadi. Tuhan, biarlah kami boleh percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak akan pernah melebihi kemampuan kami. Dan biarlah roda ekonomi tetap berputar dan kami juga Tuhan beri berkat sehingga kami juga boleh tetap mencukupi segala kebutuhan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami yang saat ini penuh dengan berbagai beban di pundak kami. Tuhan, kami membawa semuanya ke dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan. Kami akan melakukan apa yang jadi bagian kami dengan semaksimal mungkin. Dan kami percaya Tuhan juga akan melakukan apa yang jadi kehendak dan juga rencana Tuhan dengan luar biasa untuk kami. Kami serahkan semua yang jadi doa permohonan kami ini ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita iringi persembahan kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 433, bait pertama dan kedua. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tetap apalah ku yang kanan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Mulia, terima kasih untuk berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Di dalam keterbatasan, kami bawa persembahan ini untuk dipergunakan sesuai peruntukannya. Beri hikmat kepada majelis jemaat di dalam pengelolaannya. Kiranya semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami sungguh bersyukur dalam kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Biarlah hati kita terarah kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah mitranya dalam menghadirkan tanda kerajaan Allah. Kami siap menjadi mitra Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya